Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Badar yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah, pagi ini kita diberi kesehatan, nikmat oleh Allah untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semuanya ini membawa berkah bagi kehidupan kita dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui, hampir setiap hari di rumah kedatangan tamu orang yang berobat dengan berbagai profesi, berbagai keluhan. Nah, 3 hari yang lalu ada seorang dokter yang mengalami stroke kedua, sudah masuk IGD, kemudian sekarang sudah bisa sembuh kembali, tapi belum bisa berjalan dengan baik. Nyetir juga masih belum tegen. Nah, setiap kali anaknya bikin ulah, itu langsung katanya banyak jin yang masuk gitu ya. Wah, kalau sudah jin mesti telepon saya. Tat, ini jin yang masuk. Ternyata sumbernya bukan jin. Sumbernya itu dia tidak bisa menahan emosi. Setelah diterapi dengan psikoterapi, dulu ketika kecil dia tidak pernah dihargai oleh orang tuanya. Setiap menunjukkan prestasi, orang tuanya selalu menganggap ngono ae kok, biasa gitu ya. Tidak ada penghargaan sedikit pun yang diberikan kepada anak. Bahkan sering dibully oleh teman-temannya karena ngono aja sudah biasa. Akhirnya dia ngotot belajar dan jadilah seorang dokter, dan dia menjadi pemikir yang handal. Tapi semua yang dia lakukan itu demi untuk menjawab bulian orang-orang itu, dan masih merasa mangkel dengan orang tuanya yang selama ini tidak pernah menghargai dia. Jadi setiap kali dia melihat anaknya, dendam ke orang tuanya ini dilampiaskan ke anaknya. Marahnya luar biasa. Kalau manggil saja tidak pernah halus. Nah, saya tidak pernah. Al, ayo sini. Wajahnya sudah menampakkan kebengisan gitu ya. Akhirnya gampang sakit. Ternyata memaafkan itu lebih sehat dibandingkan dendam. Dan ratusan pasien yang datang ke rumah itu rata-rata karena gagal memaafkan, dia menjadi sakit. Dan uniknya, ya, orang yang gagal memaafkan ini kan kadang-kadang dia merasa sedih terus-menerus atau ngamuan. Nah, jin yang masuk itu sesuai dengan tipenya. Kalau dia suka marah, jinnya juga kereng-kereng, menyesuaikan dengan kondisi psikis manusianya itu. Kalau sedih, jinnya juga milu-milu. Di ruqyah juga reaksi. Kalau melihat fakta itu, sebenarnya yang ngundang jin itu masuk ya karena mereka ingin masuk, atau kita yang ngundang jin. Kalau dokter ini tidak marah-marah, jinnya juga tidak masuk. Nah, karena marah-marah,
emosian, akhirnya jinnya masuk. Jadi antara jin dengan manusia ini satu frekuensi, tergantung manusianya bisa menahan diri atau menghadapi hal-hal yang tidak baik itu tetap sabar dan mau memaafkan. Insya Allah tidak ada setan yang masuk. Karena itu saya coba mengumpulkan ayat-ayat tentang jin. Ternyata peristiwa hukuman Allah di neraka itu selalu gandeng. Kalau ada jinni selalu digandengkan dengan wal ins. Ya, jinni wal ins. Minal jinnati wan nas. Pokoknya gandeng terus antara manusia dan jin, manusia dan jin. Seolah-olah setiap kesalahan manusia yang dibuat oleh dirinya sendiri itu bisa mengundang jin yang satu frekuensi. Karena itu Bapak Ibu, ada banyak gejala-gejala klinis. Nah, ini salah, ini langsung mundur ini. Yang sering kita temukan sakit fisik itu dibarengi dengan sakit astral. Wis kejinan awake loro kabeh. Itu ya. Bapak Ibu yang punya masalah dengan pasangan, ini berdasarkan statistik pasien ya. Ternyata yang sering sakit itu ininya, bagian ini nih, lengan. Ya. Bagian lengan ini linu terus. Kalau enggak lengannya ya pupunya. Pokoknya bagian lutut ke atas itu sering linu-linu atau bagian lengan. Jinnya ya juga di situ. Rata-rata di situ. Atau seandainya ada orang yang emosinya tuh meluap-luap ketika melihat di bawahnya, entah anaknya, ponakannya gitu ya, itu biasanya gayaran itu lemes, itu bagian lutut ke bawah atau bagian sini. Kadang-kadang ininya susah digerakkan ya. Ada orang yang datang itu sudah dalam keadaan tangannya kaku, nggak usah diruqyah, pokoknya jenengan maafkan kesalahan anak-anak, kesalahan suami, ininya jadi sehat. Ternyata orang-orang yang suka ngungkit-ngungkit masalah itu sakitnya rata-rata kalau tidak di tangan, di kaki. Awakmu bilang tahu selingkuh siapa gitu ya. Pokoknya selingkuhnya sekali tapi ngungkitnya ribuan tahun. Nah, nanti lihat mereka yang begitu itu biasanya mengalami sakit di sekitar tangan. Kalau tidak tangan ya di kaki. Jadi sakit itu bisa muncul karena kita ini tidak berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan ada orang yang salah tapi dia tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Ya, salah itu kan lumrah. Nabi aja mengatakan al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang penting itu mau balik, mau bertobat, tidak mengulangi kesalahan. Kalau salah sekali itu biasa. Tapi kalau tidak mau bertobat itu bisa menimbulkan kegelisahan. Ya, di banyak hadis disebutkan siapa saja yang memunculkan kesalahan atau kejahatan itu pasti akan menimbulkan kegelisahan. Bapak melakukan kejahatan apa saja itu melahirkan kegelisahan. Tapi kalau Bapak mendatangkan kebaikan, selalu melakukan kebaikan, itu akan memberikan ketenangan dalam jiwa. Ini sunnatullah, setiap kebaikan akan melahirkan ketenangan dan setiap keburukan itu akan menimbulkan keresahan, kegelisahan. Ya, belum sampai nyuri sandal itu sudah gemeter kan ya. Ojo-ojo ketemu, ojo-ojo pas ono CCTV ini. Nah, gelisahnya sudah muncul. Begitu dapat sandalnya, sudah berhasil mencuri, itu masih kepikiran
pas tak gawe ono sing ngonangi, kan gitu ya. Muncul terus kegelisahan. Nah, setiap kejahatan apapun itu selalu melahirkan kegelisahan. Tapi ada juga karena terbiasa melakukan kejahatan, wis gak gelisah blas. Wis biasa nyolong, maka nyolong itu biasa. Nah, peristiwa-peristiwa yang begini ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Setiap orang yang melakukan dosa, melakukan kejahatan itu, Allah berikan noktah-noktah hitam di dalam hatinya, yang kalau kemudian kita ini menimbun noktah itu, dia menjadi kebal. Wis masih melakukan kejahatan apapun sudah tidak merasa gelisah. Ya. Apa bisa orang yang begini ini diampuni oleh Allah? Selama taubat bisa. Apa bisa mendapatkan cahaya dari Allah karena sudah penuh dengan noktah hitam? Insya Allah bisa. Selama dia sudah kecentok masalah. Itu ya. Koh Deni yang sekarang viral, anak muda mantan bandar judi yang sekarang jadi ustadz itu, begitu dia melihat ternyata harta yang berlimpah, dia jadi bandar judi di Thailand, ya masih muda umurnya, tapi dia sudah menjadi bandar judi yang kaya raya. Ketika dia berlimpah harta, ternyata kok tidak ada rasa yang nyantol. Apa bahagianya? Toh mereka yang sudah kaya ada banyak yang bunuh diri, kata dia. Maka dia mencari kebahagiaan itu di luar harta itu. Akhirnya dia bertobat. Padahal dia ini ya minum ya. Kalau judi itu kan gandengannya mesti yang jelek-jelek. Nah, sudah dilakoni semua, berarti noktah hitamnya kan banyak. Meskipun banyak noktah hitamnya itu, ternyata masih memungkinkan untuk bisa bertaubat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang tidak bisa memaafkan kesalahan dirinya sendiri, itu kadang-kadang menjadi personality disorder. Dia mengalami gangguan jiwa, gangguan kepribadian. Ya, ada orang yang didorong oleh bapaknya supaya bisa jadi pejabat BUMN seperti dirinya. Obsesinya itu bukan obsesi anak, tapi obsesi bapak. Kepingin anaknya sukses seperti dirinya. Sekolahnya ya di luar negeri, ya S2, tapi bukan keinginannya kan ya, keinginan bapaknya. Kalau sejak baik nilainya, anaknya dimarahi. Akhirnya ketika pulang di Indonesia, ternyata bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal sudah tidak ada nyuruh-nyuruh lagi kan ya. Obsesinya sudah tidak ada. Yang mendorong untuk itu sudah tidak ada. Dia tidak menggunakan ijazah S2 dan luar negerinya itu untuk bekerja. Wis gak ana gunane, wong sing pingin itu dulu aku tapi bapak. Akhirnya dia sekarang nganggur dan tidak punya semangat untuk bekerja. Bukan hanya itu, dia kalau mandi itu seminggu pisan alhamdulillah. Tidak ada gunanya. Apa yang bisa kita banggakan? Wong yang membuat saya ini begini ini adalah bapak. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ini salah treatment. Nah, ini yang sering terjadi beberapa hari ini. Tajdid Center menjalani munakosyah, ujian anak-anak tahfidz. Ya, ada banyak sekolah yang sekarang ini anaknya menjadi malas menghafalkan Al-Quran setelah dapat 3 juz. Jadi juz 30 oke, juz 29 oke. Begitu juz 1 anaknya malas menghafal lagi. Ternyata Bapak Ibu, ini efek dari orang tua yang tidak terima kalau melihat anaknya tidak bisa menghafal selama 1 semester. Kamu dulu pinter nak, juz 30 hebat, ya bisa hafal juz 29, akhirnya ditekan anaknya Bu. Ditekan, begitu menghadap munakisnya, baru melihat gini aja sudah derdek.
Bukan takut dengan munakis, tapi takut kalau tidak lulus dimarahi oleh emaknya. Ya, akhirnya sekarang males untuk menghafal. Bukan hanya males, Pak, dia merasa jengkel dengan ibunya. Nah, gejala-gejala tidak mau menerima, tidak mau memaafkan anak yang memang belum hafal ini, itu merebak di beberapa sekolah yang melakukan branding sekolah tahfidz. Yang ambisi itu bukan anaknya tapi orang tuanya. Nah, bentuk ambisi ini salah treatment sehingga anak merasa tertekan. Kalau kemudian anak tidak bisa hafal, tidak bisa memaafkan kekurangan anaknya, akhirnya anaknya jadi stres. Nah, stresnya ini kadang-kadang bisa membuat anak-anak mengalami self harm, menyakiti diri sendiri. Kadang kepalanya dipukuli sendiri, Pak. Duh, kok gak iso-iso sih, kok gak apal-apal sih? Ya. Kalau tidak hafal, takut dimarahi orang tua. Ya, jangan mendidik anak kebaikan itu dengan cara yang keliru. Meskipun judulnya menghafal Al-Quran, kalau metodenya menyakiti otak anak, menyakiti perasaan anak, akhirnya anak ini bisa mengalami personality disorder, sakit kepribadian. Ya, 3 minggu yang lalu saya ke Lumajang, sama muji anak-anak tahfidz. Ada 2 anak yang gagal menghafal 1 juz 3. Dia merasa takut, Pak, luar biasa takutnya. Ternyata ibunya yang di sebelah ini sudah bolak-balik mendelik gini, gitu ya. Yang keren itu biasanya bapak apa ibu? Ibu. Kalau soal sekolah anak, yang mendampingi itu ibu, dan yang ditakuti adalah ibu. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Anak-anak yang mestinya ini tetap cerdas, kalau cara memaksa anak ketika menghafal Al-Quran itu dengan kekerasan, ternyata di kelas 4-nya itu anak-anak mengalami IQ drop. IQ-nya menjadi turun. Meskipun Quran itu mencerdaskan, tapi at-thariqah ahammu minal mada. Metode itu lebih nancep dibandingkan isinya. Kalau metodenya keliru, maka anak yang mestinya tambah cerdas itu justru mengalami IQ drop. Buatlah mereka riang dalam menghafal, jangan membuat mereka ini merasa bersalah terus, tidak bisa membahagiakan orang tuanya. Ya, apa yang dijanjikan oleh Nabi kalau ada anak yang hafal Al-Quran? Yang Bapak Ibu biasanya tahu, nanti di surga orang tua diberi mahkota, kan gitu ya. Itu yang selalu dipakai dalil. Ayo nak, kayak no mahkota nang ibu nak. Anaknya kan merasa beban ya. Jadi bolak-balik dipaksa untuk memberikan mahkota kepada orang tuanya. Sebenarnya boleh, tapi jangan dengan intonasi yang berkesan memaksa kepada anak. Akhirnya anak ini kalau tidak bisa memenuhi harapan ibunya merasa bersalah. Saya mohon maaf, tidak pernah ngomong maaf, mesti menang, mingkem cek, terus kemudian kadang-kadang memukul-mukul kepalanya sendiri. Nah, yang kedua, karena kita salah treatment memaksa anak dalam menghafal Al-Quran, ya, obsesi kita itu anak-anak kita jadi hafid, ternyata beberapa anak ini mengalami asosial. Nah, ini ada metode hafal Quran itu yang anak-anak kan mojok, Pak, ya. Biasanya, ayo hafalkan, nanti setor, terus mojok sendirian gitu. Terus habis itu setor. Setor itu sudah dengan keadaan melihat gurunya ini sudah tidak nyaman. Nah, ini begitu pulang di rumah, anak ini merasa merdeka. Wis gak ketemu guruku maneh, iya.
tidak ketemu guru lagi dan tidak mau bergaul dengan. Ada yang sudah hafal 30 juz di Lumajang itu, yang setiap hari dia tidak peduli dengan keluarganya karena selalu murojaah, menjadi asosial, tidak peduli dengan lingkungan. Nah, yang begini-begini ini akhirnya Quran itu hanya jadi teks yang dihafal, tidak menjadi ruh kehidupan anak-anak. Bukan salah Qurannya, bukan salah hafal Qurannya, tapi salah treatment ya dalam mengajarkan hafalan Al-Quran. Dan anak-anak yang begini akhirnya banyak yang merasa minder. Yang lain ini tetap running well, baik dalam menghafal, dia menjadi tidak hafal karena tekanan itu, akhirnya jadi minder. Saya kok paling tidak bisa ya. Ya, akhirnya setiap kali belajar apapun dia merasa tidak bisa. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini biasa dialami oleh anak-anak 15 tahun ke bawah. Ya, 15 tahun ke bawah ini psycho disorder ini, gangguan pada psikis anak ini terjadi karena salah treatment yang biasa dilakukan oleh orang tua. Nah, sebenarnya salah itu boleh apa tidak, Pak? Apa? Lah kalau sudah jadi fitrah ya sudah. Bahkan gara-gara salah keluar hukum. Ya. Di zaman Nabi ada sahabat ini yang puasa. Mestinya kalau puasa itu kan tidak boleh berhubungan suami istri kan itu ya. Loh, ternyata dia tidak kuat. Pas poso Ramadan berhubungan suami istri. Akhirnya dia ngomong ke Nabi, aku iki salah lagi. Poso tapi saya kebelet, gitu ya. Poso sampai kebelet. Nah, kalau tidak ada kejadian yang salah itu, tidak muncul hukum-hukum itu kan ya. Akhirnya Nabi ngomong, wis kamu bisa ndak memerdekakan budak? Ya ndak bisa, saya ini miskin. Nabi kan itu ya. Kalau ndak, wis puasa saja 2 bulan berturut-turut. Wong poso sak wulan gak kuat. Apa maneh poso 2 wulan. Ya, ndak bisa ngempet gitu ya. Wis kalau gitu beri makan 60 orang miskin. Ndak bisa Nabi, wong saya ini paling miskin di desa saya. Akhirnya Nabi mengambil sekarung kurma diberikan kepada dia. Terus ini saya berikan ke siapa Nabi, kata dia. Wong saya ini orang yang paling miskin di kampungnya. Ya sudah, ini untuk makan keluargamu. Wis melanggar salah oleh kurma. Ya. Nah, tapi dari kesalahan itu akhirnya kita tahu muncul hukum-hukum baru. Kalau tidak bisa begini, kalau tidak bisa begini ya. Tidak semua salah itu akan melahirkan sesuatu yang salah terus, buruk terus, bahkan bisa menjadi petunjuk kebaikan bagi orang yang melihat kejadian yang sama. Jadi kalau kita ini menghayati kesalahan sebagai menjadi sebuah hikmah, akan menjadi baik. Tapi kalau kesalahan itu diabadikan dengan kesedihan, itu akan menjadi penyakit. Ya, orang yang tidak pernah merupakan kesalahan dirinya, mengingat-ingat terus, itu biasanya pusingnya di sini, Bu. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa move on setelah keliru atau menghadapi masalah terus dipikir terus, ya, itu biasanya pusingnya di bagian belakang. Singeluan bagian buri berarti tidak bisa move on. Ya, pokoknya setiap dosa yang dia lakukan dipikir terus, tidak fansop ya. Ada wis mari ya, faidza faragta fansop. Ada wis mari ya wis, lang move on. Nah, mereka yang tidak mau move on ini biasanya mengalami pusing di bagian sini. Kalau bagian belakang disertai dengan emosi, itu jadi vertigo. Ya. Ya, maaf ya, saya bukan dokter. Tapi ini berdasarkan statistik pasien yang datang ke rumah. Saya vertigo, di ruqyah ternyata on kan ya, on. Latar belakang vertigonya ini yang kita cari, ternyata
dia belum bisa mengendalikan emosi dan belum bisa melupakan kesalahan di masa yang lalu. Ada orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang tuanya. Ya, biasanya mereka yang emosi karena kesalahan orang tua itu ternyata banyak menimbulkan benjolan. Benjolan itu bisa berupa tumor, bisa berupa kanker. Jadi orang-orang yang memendam rasa amarah berlebihan dan tidak bisa merilis amarahnya itu bentuk gangguan klinisnya muncul benjolan. Ya, ini ada hadis populer ternyata dhaif, innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu dari setan ya. Nah, yang suka ngamuk-ngamuk itu juga jinnya leka harimau ya gondorwo gitu ya. Pokoknya dia ngakunya jenis yang serem-serem yang suka emosi. Kalau ternyata setelah diruqyah kumat lagi, kita sudah tidak mau ruqyah lagi sebelum dia bisa menaklukkan marahnya itu terus saya rujuk ke psikolog. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap kesalahan yang kita lakukan itu boleh kita pikir kesalahannya untuk introspeksi diri, untuk muhasabah, bukan untuk memikirkan, menghayati kesalahan terus-menerus, mengabadikan kesedihan karena kesalahan. Itu bisa mengundang kesalahan-kesalahan berikutnya. Ya, semua yang pada dasarnya jiwa kita ini diberi God spot oleh Allah, ya, ruh ketuhanan yang mendorong kepada kebaikan. Karena itu kalau orang berbuat baik matching dengan isi di hatinya itu, dia akan merasa happy. Ya, isinya memang sudah baik, bahan dasarnya ini sudah diberi Allah ketika masih dalam rahim, sudah diberi God spot. Ya, entitas ketuhanan. Nah, kalau ternyata mestinya gandengannya kopi Arab itu jahe, terus dikasih selain jahe, itu kan tidak pas. Gandengannya God spot itu kebaikan, ternyata dikasih kejelekan, rasanya tidak enak, tubuh juga menolak. Penolakan itulah yang melahirkan sakit dan melahirkan kegelisahan. Psikisnya gelisah, tubuhnya bisa menjadi sakit. Ya, karena itu setiap ada masalah itu oleh Nabi istafti nafsah. Coba kamu tanya kepada jiwamu sendiri, istafti qalbak. Ya, coba mintalah fatwa kepada hatimu. Kenapa kau disuruh minta fatwa ke hatimu? Karena memang Allah telah memberikan material God spot, entitas ketuhanan atau ruh Tuhan itu ke dalam hati setiap manusia itu yang cenderung kepada kebaikan. Minta dulu nasihat ke dalam hatimu. Ya, kalau ternyata hatimu mengarahkan kepada A, ya, kepada sesuatu yang baik, itu akan menenangkan jiwa. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu agar hidup ini tenang, kita selalu dibimbing doa oleh Nabi untuk cenderung kepada pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, ini doanya yang sering kita baca, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk dimudahkan melakukan segala bentuk kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, supaya hati kita ini tenang. Kalau hati tenang, tidak sakit-sakitan. Ya, ya, ini salah satu efek orang yang tidak bisa memaafkan orang lain. Jadi tubuh itu menolak setiap sesuatu yang tidak sesuai dengan God spotnya itu. Tuhan itu, Allah itu
perintahnya kan rahmatan lil alamin ya. Menyebarkan kasih sayang, bukan menyebarkan kebencian, bukan menyimpan dendam. Rahmat itu kan memberi tanpa harus mikir kira-kira oleh apa. Itu rahmat. Kasih sayang itu kenapa kok disebut rahim? Ya sering saya jelaskan, rahim itu ada dalam setiap ibu, karena apapun yang diambil oleh anak, oleh janin di dalam rahim ibu itu tidak ada kemudian ibu itu terus nuntut, ya nak ayo balik no kon wis tak kei apa ini susu gitu ya, enggak. Kenapa kok ini melenceng sedikit, kenapa kok goal dari pernikahan itu rahmah? Ya rahmah. Ya, karena memang kalau sudah rahmah itu muncul ketenangan. Ya, pernah saya sampaikan di sini bahwa suami yang masih setiap kali ketemu dengan istri mengatakan aku wis kerja soro-soro lho ya. Kopi nindi gitu ya. Semua yang diberi masih nuntut balik, itu berarti belum rahmah. Cintanya itu masih mahabbah, belum mawaddah gitu ya. Kalau mawaddah itu sudah tidak mikir, apapun yang aku beri padamu ya itu ikhlas dari diriku, tidak nuntut balik. Atau istri juga begitu, wis dimasakno enak tapi balasanmu hanya seperti ini gitu ya, itu berarti belum mawaddah. Kalau tidak ada cinta yang tulus, tidak mungkin tercipta rahmah. Lah kita ini diperintahkan untuk menebarkan rahmat ke seluruh alam, ya, menebarkan kasih sayang, bukan menebarkan kebencian. Nah, itu menjadi fitrah manusia. Kalau kita melanggar fitrah, maka akan terjadi anomali dalam tubuh. Kelenjar adrenal akan memproduksi terlalu banyak kortisol, dan itu bisa membuat menjadi lesu, stres, dan mudah tersinggung. Orang-orang yang marahnya itu tidak ketulungan itu biasanya cepat tua, karena dia kehilangan hormon oksitosin, yaitu hormon cinta yang membuat tubuh ini menjadi lebih seger dan selalu dalam keadaan bahagia. Ya, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belajarlah untuk memaafkan kesalahan yang kita lakukan sendiri atau kesalahan orang lain. Siapa yang tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka itu sama dengan membunuh dirinya sendiri, ya, menyakiti diri sendiri. Padahal Nabi berpesan, la dharara wala dirar. Jangan nyakiti orang lain, dan juga jangan nyakiti diri sendiri. Sehatkan diri sendiri ini dengan ketenangan jiwa, berbuat baik dan memaafkan. Insya Allah mereka yang pandai memaafkan ini menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa. Sebenarnya fokus ketakwaan itu justru hal-hal yang terkait dengan humanistik, kemanusiaan. Ini lihat ini. Segeralah kepada wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Segeralah kamu menuju ampunan Allah, surga yang luasnya langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit, wal kadhiminal ghaidh, dan menahan amarah, wal afina 'anil nas, dan suka memaafkan orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ini menjadi bagian dari indikator ketakwaan, yang menahan marah dan memaafkan itu juga menjadi kunci surga. Ya, kalau ngamuan berarti tidak bertakwa, kan gitu Pak ya? Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Kalau sedekah itu wis ndak pilih-pilih waktu, ngenteni sugih nggak ngenteni sugih. Ya,
Dan juga yang wal kadhiminal ghaidh, yang bisa menahan amarah, tidak dendam, ya, tidak berdos di akhir, wal afina 'anil nas, dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Lah kalau tidak suka memaafkan, tidak marah, bisa tidak disebut takwa? Ya, kalau dibalikkan ternyata memaafkan dan menahan amarah itu adalah ciri-ciri ketakwaan seseorang. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf jangan tersinggung ya. Ada beberapa kawan kita ini yang kalau dakwah itu suka murang-muring, itu ya, memaksa orang lain untuk mengikuti paham yang dia anut. Ya, sudah puluhan pasien saya dari kawan-kawan yang begini ini, ternyata yang masuk itu selalu iblis, bukan jin kecek-kecek itu, enggak, selalu iblis. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak sesuai dengan syariat, itu nembaknya bukan nembak di kandani, enggak, langsung didor gitu aja ya, dimarahi, dimaki. Nah yang begini-begini ini justru memberi peluang setan untuk masuk ke dalam dirinya. Dan rata-rata mereka yang begini ini sakitnya itu tangannya yang sakit. Jadi ini suka merendahkan orang lain. Ya, tangan dan kaki itu sering merasa sakit. Siapapun yang suka merendahkan orang lain, baik dari sisi keilmuan maupun harta, itu sering muncul penyakit gayaran dan jari-jarinya ini linu-linu. Ya, wong dikandani adik sholat itu harus begini gitu ya. Ternyata melihat keliru dikit terus murang-muring. Ngandani itu boleh, tapi jangan menimbulkan sakit hati kepada orang yang dikandani. Lah buat apa kalau kemudian kita mendakwai tapi yang didakwai tambah nyingkri kan ya? Gara-gara sering dimarahi, maka dakwah kita tidak akan sampai. Yang begini-begini ini bagian dari wal kadhiminal ghaidh. Meskipun temanya dakwah, kalau tidak ada yang tidak sesuai dengan kita, jangan terus murang-muring. Murang-muringan terus itu bukan menjadi ciri orang yang bertakwa. Justru mereka yang begini ini gampang kemasukan setan. Ya, saya 2 kali nemu pasien perempuan, Pak, sangat brukut, ya, pakai cadar, ya, itu yang masuk juga iblis karena dikit-dikit keliru, ya, dikit-dikit keliru, akhirnya bukan karena cadarnya sudah benar, tapi keyakinannya ini tidak membuat dirinya menjadi orang yang sabar, orang yang bisa menahan amarah, tapi justru sering marah, uring-uringan. Wong beragama kok justru malah ngamuan. Ya, ono wong keliru titik diamu, keliru titik gak sesuai dengan agama diamu. Lah kalau beragama untuk marah-marah buat apa? Wong Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk murang-muring. Malah ditegaskan yang tidak bisa menahan amarah, maka dia tidak termasuk bagian dari orang-orang yang bertakwa. Nah ini efek-efek klinis mereka yang tidak mau memaafkan itu biasanya terjadi ulcerasi lambung atau tukak lambung, mah itu ya, kadang-kadang sampai ke ulu hati, rasanya nyeri, kemudian terjadi sesek. Misalkan saya mangkel kepada Pak Muntari karena setiap kali sholat di sini selalu curami-rami, akhirnya kan mangkel. Ya, wis males aku ketemu Pak Muntari. Tapi setiap kali ketemu Pak Muntari kemudian kita ndredeg. Engko pas aku diseneni maneh. Ya, mlebu Masjid Al-Badar engko pas diurang-uring maneh. Jadi mau masuk masih intip-intip ana Pak Muntari apa enggak. Dan itu juga terjadi di anak-anak kita. Kadang-kadang kita tidak merasa karena sering marah kepada anak kita, itu anak-anak itu intip-intip ana bapak apa enggak, ana ayah apa enggak, adik anak baru mlebu langsung masuk ke kamarnya. Kalau itu yang dialami oleh anak-anak, maka biasanya anak-anak itu mengalami
ulcerasi lambung, suka sakit perut. Ya, bukan karena kurang makan atau telat makan, tapi karena ketidaknyamanan jiwa melihat seseorang yang tidak diinginkan itu. Nah, atau kalau sudah tua biasanya jantung koroner. Nah ini pengerasan dinding arteri, kan itu sering linu ya, kaku semua badannya karena tegang. Ya, punya hutang kepada Pak Ali, gitu ya, tidak bisa membayar. Kira-kira kalau ketemu Pak Ali apa rasanya? Wis medeni kan ya, padahal ya tidak medeni, takut sendiri. Akhirnya tegang itu membuat otot-otot menjadi keras, dan itu menyebabkan kalau yang tegang itu sampai di sini maka muncul jantung dan sebagainya itu. Ya, pokoknya hadapi masalah, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Kalau kita menghindar dari masalah atau kita benci terhadap seseorang, tidak mau memaafkan, maka itu akan membuat diri kita sakit dengan sendirinya. Ya, baik. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Ya, Pak. Oh, ini jamaah Al-Fajr ini. Sudah memaafkan, katakan. Tapi sepertinya orang yang memaafkan ini sepertinya dia dendam juga. Sampai dia ini meninggal, maaf ya. Iya. Sepertinya saya ingin dua yang pertama ini, dia ini sudah sepertinya dendam terus meninggal dunia. Itu masih ada nggak sih kenapa dia pertama yang nyampe ke kita? Iya. Misalnya saya ada nggak sebetulnya? Ya. Kita sudah memaafkan, sebenarnya dia terus saja. Ya, selama Bapak masih memikirkan dia dendam atau tidak, itu berarti memaafkannya juga belum plong. Paham ya? Tidak usah dipikir dia mau dendam lagi atau tidak, wis pokoknya tak sepuro. Dia mau melakukan apa saja, tapi kalau masih dipikir dia kok sih dendam terus ya, berarti kita ini masih idep-idep wong kok gak iso dimaafno kan gitu ya. Idep-idepnya itu ke sana. Tapi kalau kita tidak mikir, wis buah kon kate lapo dendam ya apa, wis mudah-mudahan kau diampuni oleh Allah, selesai sudah. Ya, jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana dia bertindak. Mencegah itu boleh, kewajiban supaya menyelamatkan neraka mereka dan kita tidak sampai luka, itu boleh. Tapi jangan sampai dibawa ke hati. Kalau terus ditanam di hati jadi dendam, itu yang sakit bukan dia tapi diri kita sendiri. Ya, yang sakit itu orang yang tidak bisa merilis amarah setelah marah. Apa marah itu tidak boleh? Boleh. Tapi kalau kemudian terus tidak dirilis dari hatinya, itu bisa jadi penyakit. Jadi vibrasi itu memang gini. Ada satu pasien ya, dia sabar Pak, sabar. Kemudian nginep di rumah saudaranya yang sering uring-uringan. Jadi ada 4 keluarga dalam satu rumah itu, dia kemudian hijrah ke rumah itu menjadi awalnya sabar. Setelah 5 tahun hidup bersama orang yang uring-uringan, ternyata dia menjadi pemarah. Pemarah akhirnya sakit-sakitan, punggungnya sering sakit ya. Nah, obatnya bukan terus diruqyah atau dipijat, dibekam, tapi obatnya ya pindah. Begitu hilang marahnya, pegel-pegelnya juga hilang. Memang marah itu membawa vibrasi. Makanya jangan gumpul dengan orang-orang yang ngamuan. Ya. Kalau gumpul dengan orang-orang yang ngamuan, maka sering-seringlah baca Al-Quran, karena Quran itu menenangkan. Kalau ngaji setiap hari, itu setidak-tidaknya mencegah vibrasi orang yang ngamuan itu sampai kepada diri kita. Ya, Bapak Ibu, barangkali ada anak yang memiliki anak berkebutuhan khusus, itu juga hati-hati terhadap guru yang ini
pancene arek kok ngono kok diapakno maneh. Ya, gitu ya. Itu sebenarnya emosi guru karena pegel menghadapi anak berkebutuhan khusus. Itu bisa nyampe ke anak. Anaknya tidak akan bisa berkembang dengan baik. Ya, ciri-cirinya guru yang baik itu sering memeluk anak dari pinggir. Kalau laki-laki, ya, anak laki-laki. Kalau perempuan sering dipeluk, ya. Tidak dihadapi, kalau laki-laki tidak dihadapi begini, wah itu pendelik gini nih. Ya, ini sudah biasanya vibrasinya nyampe kepada anak kita. Pokoknya yang dalam satu garis darah bapak, anak, atau saudara yang masih dalam satu rumah itu, jika ada yang marah-marah, memang biasanya vibrasinya nyampe kepada kita. Dan cara meredamnya adalah sering-seringlah ngaji. Ngaji itu oleh para ahli bisa menurunkan tingkat stres dan imunitas terhadap vibrasi amarah itu bisa tetap tinggi kalau kita menjaga amalan yang namanya membaca Al-Quran. Gitu Pak. Ibu-ibu, ada yang tanya? Ya. Oh cukup ya? Ya baik, mari kita nikmati kopi Arab buatan Pak Muntari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.